Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kejadian yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini menimpa seorang pria yang berprofesi sebagai debt collector. Dan kasus ini pun berdasarkan request dari salah satu subscriber. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk kita simak videonya. Pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2020, malam harinya, Polresta Bandung mendapatkan laporan dari salah satu keluarga yang mengaku telah kehilangan salah satu keluarganya bernama Edward Silaban berusia 40 tahun. Pelapor menduga jika korban telah diculik dan disembunyikan di suatu tempat. Karena berdasarkan keterangan pelapor yaitu istri korban mengatakan terakhir bertemu dengan suaminya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2020. Korban mengatakan akan menagih hutang ke salah satu rekan kerjanya yang berada di warung ramen Bajuri, Jalan Gandasari, Desa Gandosoli, Kecamatan Ketapang, Bandung. Istri korban mengaku sempat melakukan video call dengan korban sekitar jam 20.00 malam harinya. Dan terlihat jelas jika korban sedang berada di kedai ramen tersebut. Korban sempat mengatakan jika 15 menit lagi dia akan menghubungi kembali. Namun setelah 15 menit kemudian korban tidak kunjung menghubungi sang istri. Justru malah sang istri tidak bisa menghubungi korban lagi. Tidak ada kabar dari suaminya membuat sang istri pun merasa sangat gelisah, diliputi perasaan cemas dan penasaran apa yang terjadi kepada suaminya. 2 jam telah berlalu dan sang istri pun belum kunjung mendapatkan kabar dari suaminya. Sampai kemudian pada jam 22.00 malam harinya mereka memutuskan untuk datang ke kedai ramen tersebut. Istrinya datang bersama dengan menantunya. Ketika menantu korban menanyakan tentang keberadaan dari korban, pihak kedai berkata jika korban telah pergi. Pihak keluarga pun merasa sangat bingung dan merasa ada yang aneh. Mereka pun segera pergi sambil diliputi perasaan yang sangat khawatir. Tetapi mereka memutuskan untuk kembali lagi pada jam 2 malamnya. Karena kondisi sudah tutup, mereka pun langsung melakukan pencarian yang diketahui terakhir korban berada di sana. Dan siapa sangka di dalam sebuah gudang terdapat motor korban yang ditutupi oleh kasur dan selimut. Pihak keluarga semakin yakin jika ada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak kedai ramen kepada korban. Pihak keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan polisi yang mendapati laporan itu pun langsung bergegas melakukan penyelidikan pada kasus tersebut. Pihak kepolisian Bandung langsung bergerak mendatangi kedai ramen tersebut dan mengamankan TKP serta memasang garis polisi. Penyelidikan pun terus berlangsung hingga polisi berhasil mengumpulkan beberapa orang saksi untuk dimintai keterangan. Dan dari 14 orang saksi, ada 3 orang diantaranya terlibat di dalam peristiwa tersebut. Dari keterangan 3 pelaku, polisi menemukan adanya 2 dalang di balik peristiwa itu, yakni manajer dan pemilik kedai ramen tersebut yang bernama Luki Teja berusia 26 tahun dan anak buahnya Ridwan berusia 19 tahun. Ketiga tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Polisi pun langsung bergerak mencari keberadaan kedua tersangka lainnya. Yang diketahui jika Luki Teja merupakan warga kampung Gandasoli, RT 2 RW 11, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Sedangkan untuk Ridwan, dia merupakan warga Jalan Raya Gunung Halu, Kampung Tonjong, RT 2 RW 9, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Ternyata pada saat proses penangkapan tersangka lainnya diketahui oleh kedua tersangka ini yang membuat mereka memutuskan untuk melarikan diri menghindari penangkapan dari pihak kepolisian. Adanya hal itu pun polisi segera melakukan pengejaran hingga polisi mendapatkan informasi jika keduanya berada di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Tanpa berpikir, polisi segera meluncur ke sana.
Setibanya polisi di Malang, jika kedua pelaku ini sedang berada di sebuah masjid di kota Malang. Hingga akhirnya masa pelariannya pun berakhir. Pada hari Minggu, tanggal 2 Februari di tahun 2020, sekitar pada jam 23.00, polisi berhasil membekuk kedua tersangka dan segera dibawa kembali ke Bandung. Di dalam interogasi, pelaku pun menceritakan awalnya pelaku dan korban menjadi rekanan bisnis dalam urusan pinjam-meminjam uang, yang korban memang berstatus sebagai lintah darat. Rencananya, uang itu pun akan digunakan untuk menjalani bisnis kedai ramen milik dari pelaku, dan pelaku akan membuka kedai baru. Yang diketahui, jika pelaku mengelola dan memiliki 6 kedai ramen yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di Bandung, dan omsetnya dalam 1 bulan berjumlah 17 juta rupiah. Dari pembicaraan itu muncullah sebuah kesepakatan. Mereka telah sepakat jika pinjaman yang akan diberikan sebesar 150 juta rupiah yang harus dibayarkan dalam setiap hari dengan cara dicicil sebesar 1.250.000 rupiah selama 150 hari. Merasa yakin dan sanggup untuk membayar cicilan itu, pelaku pun menerima kesepakatan yang telah terjalin. Awal mulanya, selama 60 hari, pelaku mampu membayarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, omset pendapatan ramen pun mulai menurun. Ternyata, pelaku ini bukan hanya memiliki hutang kepada korban saja, tetapi pelaku pun memiliki hutang di tempat lain, termasuk hutang kepada bank. Dan total keseluruhannya sebesar 400 juta rupiah. Pelaku mulai pusing dengan sikapnya korban yang selalu menagihnya setiap hari. Seperti yang kalian tahu sendiri, cara debt collector menagih, apalagi lintah darat. Semakin hari hatinya semakin kesal dan mencari cara agar bisa lepas dari hutangnya ini. Sampai pada akhirnya, pelaku mulai berpikir dan berencana untuk menghilangkan nyawa dari korban. Pelaku berpikir jika dengan menghilangkan nyawa dari si penagih, urusan hutang piutang akan menjadi beres. Tetapi pelaku pun merasa tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri. Dan akhirnya pelaku pun mengajak Ridwan karyawannya untuk melakukan aksinya. Pelaku Lucky memberikan iming-iming motor baru dan jabatan yang tinggi menjadi manajer di kedai ramen miliknya. Ridwan akhirnya setuju dan akhirnya mereka segera mempersiapkan rencana jahat bersama dengan Lucky, pelaku utama. Pada tanggal 26 Januari 2020, pelaku sengaja menghubungi korban dan menyuruhnya untuk segera datang ke kedai ramen dengan alasan pelaku akan melunasi sisa hutang pinjaman. Korban yang mendapatkan kabar itu pun merasa sangat senang. Dia pun bergegas menuju ke sana. Tidak berselang lama, korban sampai di kedai ramen pada jam 20.00 malam harinya. Lalu pelaku Lucky mengajak korban untuk mengobrol sambil minum kopi di belakang kedai. Tanpa adanya rasa curiga, korban mengikuti pelaku dari belakang. Yang ternyata tersangka Ridwan bersama dengan pelaku lainnya sudah berada di sana. Ridwan pun langsung menggenggam leher korban dari belakang. Dengan refleks, korban pun berontak. Dikarenakan tubuh korban ini besar, Ridwan pun merasa kewalahan sampai akhirnya tersangka Ridwan mengambil dan melayangkan sebuah benda tumpul yang mengenai korban. Dengan kondisinya yang sudah terpojok, korban pun masih sempat berontak. Para pelaku menarik korban ke dalam kamar mandi, lalu memasukkan tubuhnya ke dalam bak kamar mandi. Pada saat bersamaan itu, pelaku Lucky mengeluarkan sajam yang sudah disembunyikan di balik bajunya, lalu menikam korban yang menyebabkan korban langsung diam seketika dan meninggal dunia. Setelahnya, pelaku pun segera menggeledah semua barang bawaan milik korban dan mengambil uang yang berada di dompet korban senilai 2 juta rupiah. Kemudian, korban dibawa oleh pelaku Lucky dan Ridwan dimasukkan ke dalam mobil, lalu mereka pun segera pergi dengan tujuan untuk membuang tubuh korban. Namun, para pelaku ini mulai kebingungan akan dibawa kemana tubuh korban ini. Setelah berputar-putar mencari lokasi, tubuh korban dibawa ke daerah Cililin, Curug Cisaronde, yang pada saat itu mereka melihat ada sebuah jurang dengan kemiringan 70 derajat dan kedalaman 20 hingga 30 meter. Nah, di sanalah
kedua pelaku membuang tubuh korban ke dalam jurang. Polisi pun sempat kesulitan mencari lokasi di mana tubuh korban berada. Namun setelah penangkapan para pelaku pun menunjukkan lokasi di mana mereka membuangnya. Butuh usaha yang keras agar bisa turun ke dasar jurang. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya tubuh korban pun berhasil ditemukan dan segera dilakukan evakuasi. Tetapi proses evakuasi itu pun sangatlah berat melihat kondisi jurang yang sangat curam. Meski begitu, tubuh korban pun akhirnya dapat dievakuasi. Atas perbuatannya, pelaku pun diganjar dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman vonis seumur hidup atau vonis mati. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Pada saat itu digelar secara virtual dan jaksa penuntut umum menuntut kedua pelaku utama dengan vonis seumur hidup. Sementara ketiga pelaku lainnya jaksa menuntut dengan vonis 20 tahun penjara. Dalam sidang putusan Selasa tanggal 10 November 2020, hakim memvonis Lucky dan Ridwan dengan hukuman penjara seumur hidup. Tetapi untuk ketiga pelaku lainnya, majelis hakim menjatuhi vonis bebas karena tidak melihat jika ketiga pelaku ini adanya bukti yang kuat atas keterlibatannya. Dari adanya kisah ini pun pentingnya melakukan manajemen keuangan. Jangan terlalu berani untuk meminjam uang. Perlu difikirkan segala sisinya. Dan terutama untuk kalian yang muslim, hanya sekedar saran saja, jangan pernah meminjam uang kepada lintah darat, karena itu adalah riba. Sementara kalian tahu sendiri, riba adalah salah satu dosa besar. Sebaiknya dijauhi dan dihindari saja. Semoga Allah melapangkan setiap rejeki dan diberikan kelancaran rejeki. Amin. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?